Selamat pagi permisa, perkenalkan nama saya Audi, saya bertugas di Museum Kesejaraan Jakarta. Pagi ini saya berada di Museum Kebangkitan Nasional, ya, berada di Jakarta Pusat bersama Ketua IPMI Bapak Ahmad Husaini Al-Alex serta jajarannya. Pagi ini saya di Museum Kebangkitan Nasional untuk menghadiri acara seminar kepemanduan pelayanan publik bersama IPMI dan KPBM di Museum Kebangkitan Nasional. Seperti apa acaranya? Nanti kita saksikan bersama-sama. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kusanto selaku PLT Museum Kebangkitan Nasional dan kami Alex selaku Ketua IPMI. Yang kami hormati narasumber kita pada kali hari ini ada Mas Dandri Bobo, Beli Wendari, Mas Ade Imani, Pak Romi Raden Mahmud, Mas Ajiran, serta Bapak Ibu hadirin dan peserta yang kami banggakan. Pertama-tama kami telah mengucapkan jasa puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karunia kita dapat berkumpul dalam acara seminar pada hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Hari ini tanggal 22 Oktober tahun 2022. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Museum Kebangkitan Nasional yang hari ini diwakili oleh Pak Danu ya, dan juga Bapak Ibu para hadirin ya, yang saya hormati Bapak Ibu dulu ya, kemudian juga para narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Saya perwakilan dari Ikatan Pemandu Museum Indonesia mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu di Museum Kebangkitan Nasional. Mohon maaf suara saya dan mata saya agak sayu karena memang sepertinya malam ini saya belum tidur, jadi tapi demi cintanya kepada Bapak Ibu saya hadir pada pagi ini. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, selamat siang semuanya, salam sejahtera kita semua, nama budaya selalu kebajikan, rahayu. Ya, perkenalkan nama saya Danu. Mohon maaf mewakili Bapak PLT Kepala, Bapak Kusanto yang sedang berhalangan hadir karena beliau sedang ada dinas di luar kota. Dan saya mewakili pimpinan juga di Museum Kebangkitan Nasional, Bapak Arianto, satu Bapak Ibu juga yang juga berhalangan hadir. Tadi mau rencana mau menyambut Bapak Ibu semua yang datang pada kegiatan
Jadi Bapak hari ini banyak sekali anak-anak ya, iya, disebut papi. Anak-anaknya dari berbagai macam sekolah yang tentunya selalu dikoordinasikan baik materi ilmu pemanduan untuk museum. Oke. Mereka sudah sarapan, saya yang belum. Iya. Jadi ada lokasi yang tadi sudah semangat juga. Jadi tentunya akan ada berbagai macam ilmu yang disampaikan oleh satu materi yang bikin kenyang juga ya. Iya, kenyang dalam artian pikiran kita terpenuh itu asupan-asupan ilmu yang akan disampaikan oleh berbagai macam para pemateri. Mungkin itu saja para narasumber. Satu lagi Om, Gimana? mewakili kepala museum sekarang sebagai ketua KPPM. Tepuk tangan dong untuk Mas Dani. Ya, jadi saya ada di mana-mana soalnya. Ada di mana-mana dulu tuh. Jadi saya satu moderator untuk memandu dan kegiatan seminar kali ini. Ya, kalau kali ini saya mau kenalkan juga ada materi utama ada Ade Imasi, Ade Imasi. Ya, beliau ini bekerja di Museum Bank Indonesia. Selama di Museum Bank Indonesia. Campur-campur juga. Aku dari Bukan dong, beda papi. Anteng ya, papi ya. Ya, say hi. Papi Alex dan juga narasumber yang telah hadir. Ada Mas Danu nanti ngasih materi juga ya, lengkap nih Mas Danu di tugasnya. Ada juga Mbak Yuli dari Museum Kehutanan. Kalau Papi Alex tentunya Bapak Ibu sudah mengenal dari Museum Sejarah Jakarta. Kemudian nanti ada Pak Romi Raden Mahmud dari SMK Budi Agung ya. Nah, jadi memang kita sudah mulai berkolaborasi di dunia permusiuman maupun dunia pendidikan. Kalau Bapak Ibu tentunya sudah sangat familiar ketika mengajukan PKL ya, baik ke museumnya Papi Alex atau beberapa mungkin ke Museum Bank Indonesia. Tapi mohon maaf karena 2 tahun ini Museum Bank Indonesia masih tutup begitu ya. Tapi per Juli kemarin, 7 Juli, Museum Bank Indonesia sudah buka untuk publik dan mulai pekan ini, seperti yang saya sampaikan tadi, sudah dibuka di Papi Alex. Kita beri tepuk tangan Papi Alex. Dan di apa? Boleh. Ya. Tapi kalau museum BI masih terbatas. Ya. 2 sampai 3 lah. Per ini per SMK. Nanti kita seleksi ya dibagi waktunya. Baik Bapak Ibu, itu kalau ciri khas Papi Alex kan rempong gitu ya. Kalau ciri khas saya jenggot ini nih. Jenggot gemes katanya. Iya. Jadi kalau jenggotnya dipotong ilmunya hilang gitu katanya. Emangnya itu Samson kayak. Nah Bapak Ibu sekalian, memang ini beda ya kelihatannya kalau dari SMK, apalagi SMK pariwisata ini Bapak Ibunya kece-kece banget ya. Kalau chat by WA juga bahasanya santai dan asik gitu ya, manggil saya Kak gitu ya. Nah itu adalah ciri khas Bapak Ibu dari SMK pariwisata yang jangan dihilangkan. Ya, tidak terbatas usia, tapi kalau panggilnya Kak tentunya awet muda. Public speaking merupakan kegiatan atau proses komunikasi yang dilakukan satu orang melawan beberapa orang, satu maupun lebih banyak orang. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah sering melakukan ini di kelas. Nah, sekarang yang keren ada podcast, ada talkshow, ya. Itu adalah proses komunikasi. Intinya satu orang atau beberapa orang melawan beberapa orang. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan. Nah, bagaimana cara komunikasi yang efektif? Lanjut.
juga SMK yang sering magang di Museum Bank Indonesia yang dari Rawabelong itu SMK mana? 13, betul, SMKN 13, dan ada beberapa SMK lain, Budi Agung misalnya. Nah, jika bisa disapa itu akan lebih baik. Nah, itu adalah meningkatkan rasa percaya diri, nyambung ke poin 2, dan memberikan nilai tambah. Ketika kita yakin, anak peserta didik Bapak Ibu yakin menghadapi bisa berkomunikasi kepada halayak seperti ini, tidak tegang, ya, sudah percaya diri, itu akan memberikan nilai tambah. Baik bekerja menjadi tour guide, ya, atau melayani customer, apalagi di museum yang pengunjungnya random, ya. Kadang udah masukkan berkas ke kepolisian dicabut lagi, itu kan bentuk-bentuk randomnya masyarakat sekarang. Siapa tuh? Nah itu ya, itu adalah bentuk memberikan nilai tambah. Kemudian melatih berpikir cepat, itu ada menimbulkan semangat saya sehingga tidak grogi lagi. Nah itu adalah kadang-kadang hambatan yang timbul dari internal. Tapi ada hambatan-hambatan lain, yaitu melupakan potensi diri. Nah kadang-kadang saya punya beberapa lelucon gitu ya, jokes seperti tadi untuk membangkitkan semangat. Nah itu kadang-kadang tidak dilakukan public speaker, padahal kita yakin itu lucu. Kadang-kadang ada yang bisa nyanyi, nah biasanya mbak-mbak yang ini jago-jago nyanyi ya, di semule di TikTok, di stage gitu ya, nyanyi-nyanyi gitu ya, punya potensi itu, tetapi ketika public speaking tidak ditampilkan. Walaupun jiwa, nah itu kan menarik lagi. Nah tadi yang ada main HP, lihat saya lagi kan, loh kok tiba-tiba ada yang nyanyi, apa sih itu? Nah itu adalah teknik-teknik untuk menghindari hambatan pada public speaking. Ya, masnya sampai tersenyum kan, walaupun suara saya enggak bagus, tapi kan perhatian itu kembali. Gitu. Itu adalah teknik yang bisa dilakukan saat public speaking. Bapak Ibu biasanya masuk kelas ya, mana tugasnya kemarin yang saya berikan? Dan teman-teman yang ada di sini, kemudian juga kepada Pak Alex dan saya bersama ya, dan Ketua Umum ini, terima kasih juga kepada KPBI, Ketua ini saya ya, Mas Danu, saya Mas Danu dan Pak Sadik, kita sama ya, maksudnya kita tuh timbal balik. Bapak Ibu SMK, ini ada pelajaran tentang penanganan komplain handling di SMK pariwisata? Ada ya, jadi kita sharing aja dan mungkin nanti bisa ada hal-hal yang terkait apa yang pernah saya alami atau teman-teman museum alami, itu kita bisa sharing ke para siswa Bapak Ibu gitu ya. Jadi pada saat mereka melakukan PKL gitu ya, bisa tahu bagaimana cara mereka menghandle para pengunjung yang mengeluh. Jadi sebenarnya ini adalah teknik untuk mengelola keluhan ya tamu pengunjung itu dengan cepat, tepat dan memuaskan. Lanjut lagi Mbak Dina. Nah, jadi kalau di sini kan seperti Pak Alex bilang, kalau kita itu pemandu itu nggak cuma pemandu ya, bagian tiketing pun juga sama. Ini adalah garda terdepan dari pelayanan museum. Nah itu terus kalau kitanya cemberut, kalau kitanya lagi selalu banyak dari guru itu selalu biasanya. Kemudian juga penyampaian pelajaran yang terlalu cepat sehingga mereka mungkin kurang mengerti gitu, sehingga harus diulang-ulang. Biasanya mereka komplainnya gitu. Kebetulan saya wali kelas, jadi mereka suka menyampaikan hal-hal komplain kepada wali kelasnya. Apa
Kapan jadi wali kelas kan? Waktu itu kan belum. Sudah dari mulai Itu nanti teknisnya sama Papi Alex. Dan satu lagi jangan lupa Bapak Ibu semua untuk mengisi daftar hadirnya ya, yang ada di grup ya. Ada yang sudah gabung di grupnya ini, grup yang di WA itu udah gabung semua ya. Ya nanti ada daftar hadir, kami tolong dibantu dikirimkan daftar hadirnya. Nanti akan ada sertifikat. Dan saya mau nanya deh, Bapak Ibu semua dari SMK pariwisata semua? Pariwisata semua, nanti semua pariwisata. Dan ini sebagai humas juga yang kami hari masuk ya. Ya, saya selaku tim humas dan kemitraan di Museum Bahasa Nasional dan juga mewakili museum-museum di bawah Kemendikbud. Ada apa saja? Coba pemuda. Pertama Museum Nasional atau Museum Gajah ya, yang ada gajah-gajahnya. Kalau ada badaknya, bisa. Museum Gajah yang ada. Oke ya, sebelum makan siang kita sharing-sharing sedikit nih. Perkenalkan, nama saya Romi Raden Mahmud. Saya hadir di sini sebagai bagian daripada pengurus pusat IPMI di bidang penelitian dan pengembangan atau Litbang. Diminta oleh Papi Alex untuk coba sedikit sharing-sharing informasi mengenai kerjasama IPMI dengan sekolah khususnya SMK jurusan pariwisata. Sehari-hari saya berprofesi sebagai seorang guru di SMK Pariwisata Budi Agung dan juga dipercaya menjadi seorang kepala sekolah. Basic saya memang orang pariwisata ya. Di sini banyak guru-guru saya nih, suhu-suhu saya banyak di sini nih. Saya sapa dulu ya satu-satu. Pak Haryanto ya, itu dulu beliau sudah jadi manajer di Bayu Buana. Saya baru masuk Bayu Buana Travel. Ada Pak Tommy SMK 60. Pak Haryanto dari SMK Paramita ya. Ya itu suhu-suhu saya semua. Halo Ibu, apa kabar? Ya, ada juga beberapa teman juga di sini, Pak Rudi dari SMK Kasihananda, ya Ibu Cia, mengenai PKL, ya PKL, praktek kerja lapangan. Kalau dari definisinya Permendikbud 50 tahun 2020 itu definisinya PKL itu pembelajaran bagi peserta didik pada SMK, MAK, SMA, LB, dan LKP yang dilaksanakan melalui praktik kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Lanjut. Nah, dari definisi tersebut ada, buka aja semua Mbak. Ya, oke. Dari definisi tersebut kita bisa ambil ada 5 sebenarnya. Ya, saya bahas cepat aja ya. Ada 5 sebenarnya poin-poinnya ya. PKL itu pertama pembelajaran, yang kedua praktek yang pada saat dirjen vokasinya masih Pak Witan kalau saya tidak salah ya, itu sudah ada istilah sekolah menikah dengan industri ya, itu sudah ada istilah itu. Nah ini perlu penjelasan kurikulum, nanti kita bahas satu-satu. Silakan lanjut. Ya, untuk pembelajaran PKL ini sebenarnya ada 2 hal besar yang anak kita itu akan hadapi di pada saat mereka program PKL ya. Yang pertama itu dia akan belajar hard skill dan yang kedua dia akan belajar soft skill. Ya. Hard skillnya itu diperlukan untuk pengembangan IQ ya, intelligence quality-nya, ya pengetahuan dasarnya, ya. Kemudian keterampilan teknisnya dan sifatnya fisikal ya. Ya, kan saya kita udah masukin ke grup anak-anak PKL. Misalkan dari bulan Oktober, terus mulainya November. Terus ngapain aja Oktober itu? Padahal Oktober itu pelajaran sudah masuk kok. Ya kan? Udah masuk persiapan itu kan? Oktober itu dari pendataan ya, pendataan peserta PKL. Kemudian ada apa namanya?
museum apa? Sampai Maret lagi. Nah, terakhir ini saya justru agak sadarnya dibukanya justru dari Desember ke Februari. Nah, kalau misalkan seperti itu, mungkin kalau dari sisi sekolah saya agak kurang enak ya kalau kita dimulai dari Desember dari Januari 2023 sampai Maret 2023. Yang terakhir saya baca itu yang kedua 3 bulan itu dimulainya dari bulan Desember. Jadi yang fix dan yang sudah valid nanti akan dilaksanakan itu di periode yang nanti 3 bulan. Terima kasih. Makasih Om. Jadi setelah kami kaji bersama teman-teman tim ya, ternyata yang valid yang sudah pasti itu dari Oktober sampai Desember. Nah, kemudian Desember sampai Februari. Kenapa kita masuk itu? Karena memang agar tertutup 1 tahun itu bisa 6 periode. Begitu. Jadi kita ambil bulan tempatnya. Nah, 1 bulan itu adalah daring. Ya, daring apa? Gitu. Jadi tetap masih bisa sambil sekolah 2 bulan baru luring. Nah, kita ngurus waktu yang dari kita memang dari persiapan itu. Gimana? Ada susah gimana? Coba. Taktik bodoh amat. Yang penting pokoknya saya udah informasi besok pagi kapan kan pasti dibaca nanti di grup ya. Kalau saya nggak ngajarin, nggak ngajar malam, dosa. Kan beban moral. Itu anak kita, ya harus tahu, ya. Terus harus mengerti. Nah itu tidak hanya itu saja, Bapak Ibu. Kami mau mempelajari tentang cara pengambilan foto nanti kalau udah berjalan, ya udah ini. Jadi ada tahap-tahapnya, ya. Nggak sembarangan PKL di Museum Kesejahteraan Jakarta itu nggak sembarangan, ada tahap-tahapnya. Ini tahap awal, tengah, ya. Nah setelah itu baru ada namanya uji kelayakan. Setelah uji kelayakan bahasa Indonesia, mereka sudah bisa bawa tamu lokal, ya. Udah difoto. Cara ngambil fotonya gimana, ngambil videonya gimana, saya ajarin. Kalau nggak percaya tanya aja yang PKL sekarang. Diajarin nggak? Saya ajarin caranya gimana. Karena saya itu jurnalis, ya, teliti banget. Kenal siapa mereka. Nah itu kan harus kita bagaimana menunjukkan who am I. Nah itu istilahnya ya. Sebagai target itu, inilah yang kita turunkan kepada siswa-siswa kita agar mereka betul-betul membentuk dirinya. Ini mungkin salah satu yang saya simpulkan tadi, bahwa senyum itu adalah modal. Terus yang kedua, attitude betul-betul harus dibentuk di sini. Sikap pelayani tamu itu seperti apa sih sebenarnya yang baik? Ini sebetulnya mungkin Bapak dan Ibu guru sudah tahu, termasuk saya pribadi, karakteristik anak sekarang kan beda, Bu. Bagaimana merubah sikap mereka yang di rumah itu menjadi anak didik yang santun, itu kunci. Inilah public speaking itu tidak ada dan tidak jauh dari karakteristik siswa itu masing-masing. Kuncinya adalah kita sebagai guru itu bagaimana mendidik agar mereka mempunyai semua usaha pariwisata itu kan betul-betul lockdown banget, apalagi travel agent, hotel apalagi. Itulah saya lahir di Bali dan gede di Bali, close semua. Travel kami juga bangkrut, nggak bisa apa. Karena apa? Sudah lockdown di mana-mana. Bagaimana kalau kami istilahnya sedang bekerja sama dengan Eropa? Kita tur TS Group Jerman dan Holland dan sebagainya, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah adanya IPMI inilah bagaimana mencerdaskan anak bangsa itu. Kita harus terima kasih kepada Pak Pialek selaku Ketua IPMI yang bisa membuat suatu solusi. Dengan adanya kurikulum, masuknya sekarang mereka belajar, memberikan kebebasan anak itu untuk berpikir. What you would like to do for the next time? Maka itu yang salah satu mindset dimunculkan oleh si anak. Kalau anak ingin jadi tour guide yang cerdas, mereka harus rajin belajar. Dan practice of English itu wajib hukumnya. Ini kalau orang biasa menjadi MC dan juga stand up comedy, dia harus begini ya. Meskipun dengan musik harus kita bahagia ya. Musik foto bersama ya. Oke, silakan.
iya, tempat tidur yang tahun 1899. Bener nggak? Kok kamu tahu? Emang dari ibu mana sih? Oh Sahid ya? Ibu itu, ini ibu siapa? Ini ibu siapa? Oh ya, jalan kira-kira. Keuangan, tadi udah dijelaskan. Ayo, siapa? Ayo. Ayo nih, coba. Bisa nggak? Percuma dari guru dari zaman Nabi Adam. Yang pertama mengadakan personal approach, maksudnya pendekatan diri, memanggil orang tua, apa kendala, masalah dan sebagainya. Kemudian nanti dipecahkan entah dengan cara mencicil atau mungkin kalau di Jakarta ada KJP dan sebagainya. Itu untuk mengatasi tentang keuangan siswa. Terima kasih.